Jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan GKJ Semarang Timur, Jumat 2 September 2022. Namun sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita tundukkan hati kita dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang menjadi sumber kehidupan dan pertolongan kami. Sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima untuk hari ini. Terima kasih penyertaan Bapa yang sempurna atas setiap kami. Kalau sebentar kami akan menerima santapan bagi jiwa kami, kiranya Bapa berkenan membuka mata, hati, dan telinga kami, dan memberikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebagai landasan renungan kita pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose 4 ayat 7 sampai dengan 17. Kolose 4 ayat 7 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan keyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan yang tekun untuk melaksanakannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mencermati salah satu WA group yang ada di GKJ Semarang Timur, sebut saja WA group Sedulur Semarang Timur, di situ ada beragam tipe anggotanya. Ada yang rajin untuk berbagi salam, ada yang rajin berbagi renungan, ada yang rajin berbagi info kesehatan, ada yang rajin melaporkan aktivitas, tapi tak sedikit pula yang hanya muncul di grup saat ada berita duka atau saat ada yang ulang tahun untuk turut berduka dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan, atau sekedar bereuforia untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi ada juga yang hobinya hanya inceng-inceng grup, memantau keadaan,
dan senyum-senyum sendiri, turut berbahagia saat melihat teman, sahabat, atau saudara yang berceloteh ringan dan lucu di WA Group. Itu baru dari sudut pandang tipe dari anggota grup WA SST. Kalau kita lebih teliti lagi dari sudut pandang pekerjaan, ternyata juga sangat beragam. Ada yang pedagang, ada yang ngojek, ada yang kantoran, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang pengusaha, dan ada yang pendeta juga loh. Tapi itu semua tergabung dalam satu grup yang sama yang diberi nama Sedulur Semarang Timur. Tentu ada yang menyatukan dari keberagaman itu, yakni kita memiliki iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanannya kepada jemaat di Kolose banyak didukung oleh teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang memiliki latar belakang dan karakter-karakter yang beragam. Tanpa dukungan dan bantuan dari mereka, akan sulit bagi Rasul Paulus melayani jemaat di Kolose, karena saat itu Rasul Paulus terpenjara di Roma, sehingga tidak mungkin hadir secara fisik ke Kolose untuk meyakinkan jemaat di sana untuk tetap beriman, berpengharapan, dan memiliki kasih Kristus, serta menghibur hati jemaat melalui surat-suratnya. Lalu siapa saja yang mendukung pelayanan Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose? Tadi ada disebut Tikhikus dan Onesimus. Tikhikus dan Onesimus inilah yang membantu Rasul Paulus mengantar surat pengembalaannya kepada jemaat di Kolose, mengupdate kondisi Rasul Paulus, dan menghibur hati jemaat Kolose. Tikhikus adalah salah satu dari 7 rekan seperjalanan Rasul Paulus dari Makedonia ke Troas. Tidak diketahui secara pasti apa pekerjaannya. Sedangkan Onesimus adalah seorang budak yang dipenjara karena kedapatan mencuri di rumah tuannya, yaitu Filemon. Pertemuan Onesimus dengan Rasul Paulus di penjara ini membuahkan transformasi kehidupan bagi Onesimus. Onesimus yang tadinya budak, kemudian menjadi pengikut Kristus yang setia setelah perjumpaan dengan Rasul Paulus. 6 nama lain yang disebut dalam perikop yang kita baca tadi adalah 3 orang keturunan Yahudi, yaitu Aristarkus, Markus, dan Yesus Justus. Kemudian 3 orang keturunan non-Yahudi, yaitu Epafras, Lukas yang seorang dokter atau tabib, dan Demas. Meskipun Paulus dan 8 teman pelayanannya berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka memiliki visi yang sama, yaitu mengabarkan Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop yang kita baca, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 4 ayat 7 sampai dengan 17, kita diingatkan Tuhan untuk bersungguh-sungguh memelihara kebersamaan dan persekutuan di dalam Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, mengerjakan pelayanan bersama-sama. Mari kita saling peduli, saling memberi dan menerima, hidup dalam kebersamaan. Di dunia yang semakin tua ini, banyak hal yang mudah menggoyahkan hidup dalam kebersamaan. Banyak hal yang mudah menggoyahkan iman, menyesatkan, dan memecah persekutuan kita. Kemajuan teknologi membuat orang begitu mudah memperoleh informasi dan bisa mempelajari semua hal dari dunia maya. Namun tanpa sadar, ini juga menjadi ancaman bagi kita. Kalau kita tidak berhati-hati
dan selektif dalam menerima semua yang tersaji di dunia maya. Jangan sampai kita keliru mengambil ajaran palsu dan sesat. Untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, marilah kita terus bersatu dan bekerja sama di dalam Tuhan, di dalam ajaran yang benar dan sehat, yakni dengan tetap beribadah bersama di gereja, hadir di dalam persekutuan, pendalaman Alkitab, saling menguatkan di dalam doa, bertegur sapa dan bercandaria di WA grup yang ada, juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena kita adalah satu keluarga besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi, semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Seperti yang Rasul Paulus ungkapkan. Mari kita turut serta dalam pelayanan, seturut dengan talenta yang Tuhan berikan. Ada yang bersuara emas, bisa menjadi singer dan paduan suara di gereja. Ada yang pintar bermain musik, turut ambil bagian dalam pengiring pujian di gereja. Ada yang bertangan dingin dan suka dengan tanaman, bisa merawat taman gereja. Ada yang diberi karunia perlistrikan, bersih-bersih gereja, itu pun bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Ada yang mendoakan untuk pendeta, majelis, dan komisi, itu juga salah satu bentuk pelayanan. Semua itu baik dan tujuannya sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan dan menghadirkan kerajaan surga di bumi. Mari kita nyatakan kasih dan ketaatan kita pada Sang Sumber Hidup dengan peduli terhadap sesama dan setia dalam pelayanan untuk kesejahteraan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dunia yang makin tua ini dan dengan kemajuan teknologi yang ada, banyak kesenangan, banyak kemudahan yang bisa kami peroleh. Dan dengan teknologi itu kami bisa menjadi semakin dekat dan semakin mudah menjalin persekutuan dengan teman, sahabat, dan saudara. Namun dengan teknologi yang sama juga rentan untuk memecah belah persekutuan yang sudah terjalin apik dan banyak ajaran-ajaran yang mungkin di luar yang Allah kehendaki. Beri kami hikmat-Mu ya Allah, sehingga kami boleh memilih mana yang baik dan yang benar menurut pemandangan-Mu. Dan kami boleh semakin mempererat persaudaraan kami, saling peduli, saling tolong, dan saling dukung dalam pelayanan. Berkaca dari Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya, kami juga ingin mempererat persekutuan kami. Kami ingin saling bekerja sama untuk mewujudkan kerajaan surga di bumi ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami Engkau mampukan. Kami berdoa untuk sahabat dan saudara kami yang tengah sakit dan masa pemulihan. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa, agar saudara kami tetap memiliki sukacita, semangat dan harapan kepada Engkau. Untuk saudara dan sahabat kami yang tengah dalam pergumulan, biarlah tangan-Mu yang berlubang itu yang menolong saudara kami dan lulus menghadapi pergumulan itu. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah, atas segala berkat yang telah kami terima dan berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.